riset karena politik waktu itu. Jadi ada sebenarnya meningkatkan partisipasi politik nyambung, menyambungkan antara konsep ini adalah kita menguji model benar nggak nyambung tidak kecil ya. Ilustrasinya jadi ada di berikutnya bisa ditampilkan. Ini dari saya atau dari dari Mbak Karisma ya, bisa Mbak Karisma bisa slide berikutnya. Oke. Apa yang akan kita bahas agak teoretik sedikit gitu ya, seperti apa R&D itu, kemudian dalam konteks penelitian R&D itu seperti apa sebenarnya. Dan apa yang dimaksud dengan research and development sebagai penghubung, yang tadi saya masukkan. Kemudian metodenya bagaimana, dan langkah-langkah kemudian memang memberikan rekomendasi dalam bentuk apa namanya theoretical juga gitu ya. Tapi kalau yang empirik itu biasanya problem solving. Nah, R&D itu ada di antaranya. Gitu. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi di ilustrasi dari isi apa saja yang akan kita bahas hari ini gitu ya, bahwa R&D itu adalah sebagai penghubung gitu ya. Nah, di slide ini Anda bisa lihat ya, di slide yang tadi definisi R&D itu sebenarnya simple gitu ya, bahwa definisi research and development itu adalah penelitian yang berbentuk siklus, diawali dengan adanya satu kebutuhan ya, kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk menguji sesuatu sebenarnya. Dan ada permasalahan empirik yang kemudian memang ingin dicarikan solusinya gitu, sehingga muncullah pemecahan dengan bentuk suatu produk tertentu. Produk ini jangan dibayangkan produk kayak punyanya perusahaan atau industri begitu ya, atau produk kosmetik misalkan, atau produk makanan begitu. Tidak hanya sebatas itu begitu ya. Tapi saya katakan tadi bahwa karena research and development ini adalah penelitian yang sifatnya menghubungkan gitu ya, maka ada model yang akan kita ujikan. Kira-kira model ini benar apa enggak nih? Atau model ini mungkin tidak untuk diterapkan dan seterusnya. Gitu. Itu definisi pertama. Yang kedua, bahwa research and development itu adalah proses atau langkah yang mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk tertentu. Nah, satu misal teman-teman di RSC begitu ya, katakanlah sudah berdasarkan riset yang sebelumnya gitu, ingin yang sudah menghasilkan model gitu, maka ingin diuji nih model ini kira-kira visible tidak. Maka biasanya kita kalau ingin menguji produk atau model seperti itu, kita biasanya ada pada fase ini. Fase di mana kita ingin melakukan riset and development. Ada model yang kemudian kita ingin develop, ingin kita riset ulang dan pengembangannya bagaimana gitu. Itu kemudian posisinya. Dan yang ketiga, bahwa research and development ini adalah metode penelitian itu dan menguji keefektifan produk itu. Development-nya adalah kita ingin menguji produk memang. Kalau dalam bahasa kita mungkin mahasiswa, produk kan agak, kalau bisnis mungkin biasa ya dengan istilah produk ya. Kalau di publik mungkin agak terbatasi. Definisi produk ini kemudian kalau di publik lebih pada public goods atau barang-barang publik dan public service gitu ya. Kalau di bisnis biasanya kita memang sangat familiar dengan istilah produk karena related sama perusahaan dan manufacturer tertentu begitu ya. Tapi kalau di publik mungkin lebih pada model pelayanan kah begitu, atau model solusi tertentu begitu ya. Kalau saya contohkan tadi misalnya katakanlah model partisipasi politik, apa sih sekarang yang mungkin bisa kita jadikan solusi dari partisipasi politik yang terus menurun begitu ya. Jadi sederhananya begitu. Intinya bahwa research ini adalah kelanjutan dari penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Kali ini bisa positioningnya adalah bisa merupakan penelitian yang temuan-temuannya juga sifat konsep. Kalau mungkin teman-teman sudah bahwa kita mengenal ada deduktif adalah penelitian yang sifatnya umum khusus, biasanya kuantitatif, paradigmanya adalah deduktif. Kemudian yang kualitatif, yang paradigmanya induktif, katakanlah seperti itu ya. Research and development ada di mana? Dan kualitas yang dilakukan sebelumnya, ingin kita lihat hasilnya bagaimana ini gitu. Produknya atau modelnya itu visible tidak untuk kita apply, untuk kita lanjutkan gitu ya, atau tidak gitu. Nah, seperti itu.
Jadi apapun penelitian sebelumnya, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif ataupun mixed method sekalipun, maka research and development sebenarnya ada di setelah itu. Oke, berikutnya, next slide. Nah, kemudian dengan demikian maka kemudian metodenya research and development seperti apa, gitu ya? Kalau dari banyak textbook dinyatakan bahwa riset karena dia adalah penelitian sifatnya melanjutkan, gitu ya. Maka kalau kita bagi sama juga dengan kalau kita membagi dalam riset sosial lainnya, begitu ya, dalam metode penelitian pada umumnya. Bahwa secara tujuan kita mengenal katakanlah ada penelitian dasar, pengembangan dan terapan. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tekannya. Kalau berdasarkan keilmiahannya, maka ada yang eksperimen, ada survei dan naturalistik. Jadi metode dalam research and development itu tergantung bagaimana kita ingin penelitian dasar ini biasanya ada teoretik. Kalau pengembangan ini biasanya adalah basisnya adalah yang problem solving itu. Terapan itu sudah pelaksanaan dari problem solving gitu. Nah, research and development bisa masuk pada semua ini, itu maksudnya. Inti idenya adalah research and development itu bisa masuk pada semua lini ini. Baik itu kemudian eksperimental, survei atau naturalistik bisa masuk semua, gitu ya. Semoga teman-teman tidak research and development itu ada basic research yang itu misalnya kita mengenal dengan pendekatan yang sifat, kemudian dia hubungkan dengan applied research, penerapan problemnya agak clear sedikit. Kalau saya tanya begini, apa bedanya yang atau begini, conceptual problem sama empirical problem? Dan slide ini, ada yang kira-kira mau berkontribusi tidak? Apa yang dimaksud dengan conceptual problem dan apa yang dimaksud dengan apa? Ini sudah dibahas harusnya pada yang sebelumnya mungkinnya. mau berpendapat gitu? Ada berapa orang ya? 31. Enggak ada yang mau punya pendapat tidak? Apa kira-kira bedanya konseptual problem atau masalah konseptual atau bisa disebut sebagai juga problem? Ada yang punya pendapat tidak? Apa kira-kira? Karena dua hal itu sebenarnya hal yang mendasar sekali ya, karena memang harus muncul di pembahasan kita tentang penyusunan ya. Ada yang punya pendapat tidak? Apa yang maksud dengan empirical problem? Apa yang maksud dengan theoretical problem? Ada kira-kira? Oke. Mungkin sedikit gini, saya kasih clue. Bahwa ketika kita melakukan penelitian gitu ya, atau ketika kita melakukan penelitian, maka biasanya kita berawal dua yang besar itu. Pada mana? Kalau kita tertarik pada konsep itu, biasanya kita akan melakukan penelitian, misalkan saja kemudian katakanlah jadi systematic literature review gitu, atau sifatnya adalah kuantitatif juga mungkin, karena kuantitatif basisnya pada teori. Jadi ada kegabungan teoretik sehingga kemudian merasa perlu untuk menguji teori tertentu. Itu jika kita basisnya adalah pada teoretik. Walaupun sebenarnya sedikit berbeda, gitu, tapi paling tidak ilustrasi begitu dulu. Kemudian kalau empirik itu apa? Ya, berarti ketertarikan kita adalah pada hal yang sifatnya praktis. Gitu. Ketertarikan kita adalah pada hal yang sifatnya empirik, kasus kah misalkan, atau proyek tertentu kah, atau kemudian misalkan program tertentu, gitu ya. Jadi berarti basis kita adalah pada hal yang sifatnya empirik. Nah, kemudian hubungannya dengan basic research sama applied research itu apa? Ini ya. Basic research ini adalah output dari penelitian kualitatif maupun mixed method lakukan, gitu ya. Karena basis teori otomatis ya, dari itu masih berlaku atau tidak, begitu ya. Kemudian kualitas juga begitu, dari itu juga begitu. Intinya begitu ya, pasti ada wilayah basic research. Dan melihat bagaimana kemudian visibilitas jika penelitian kita dapat memberikan model rekomendasi model. Jadi saya sama ketika kita melakukan riset penelitian pada umumnya. Yang ketiga, mengembangkan preliminary form dari produk. Ini maksudnya adalah kita menyusun instrumen. Kira-kira kalau kita nanti ingin melakukan riset dengan wawancara, maka kita harus buat yang namanya interview itu. Kalau kita menggunakan angket, maka kita harus buat
angka gitu, dan seterusnya. Kalau kita mau melakukan FGD gitu, kita harus buat lembar untuk FGD, poin-poin materi FGD seperti apa dan seterusnya. Nah, poin keempat, yang selanjutnya, oke, nah itu tadi, sebenarnya berikutnya adalah uji yang sifatnya adalah uji utama. Di situ sudah ada uji dan maka itu semua dielaborasi sehingga ada temuan-temuan apa yang kemudian hadir gitu dari itu. Kemudian tahap ke-7 revisi yang sifatnya operasional. Jadi karena development sifatnya adalah praktis ya. Jadi katakanlah misalkan saja katakan yang mau kita ujinya adalah produknya adalah model partisipasi dan katakanlah setelah dari tahap main field testing gitu ya, pertemuannya adalah satu media katakanlah misalkan satu media partisipasi yang minim, kedua SDM. Nah, pada tahapan ke-7 ini maka sifatnya harus detail. Ini berarti dijelaskan. Kalau SDM-nya yang minim juga, maka sebutkan SDM yang masuk pada tingkatan mana? Tingkatan nasional kah, tingkatan lokal kah, provinsi kah, dan seterusnya. Jadi maksud dari operasional sifatnya juga sifatnya operasional, sangat operasional gitu, sangat dan sangat teknis. Nah, kemudian setelah ada operational product revision juga diikuti dengan operational field testing lagi gitu. Dan tes lagi kemudian dari revision product revision. Nah, diseminasi itu berarti temuan baru gitu ya. Dan implementasi bagaimana. Gitu. Jadi langkah-langkah penelitian ini memang sangat teknis kan, karena memang wilayah operasional, wilayah slide ini bisa dicapai sudah. Slide berikutnya mulai slide ke-9 sampai slide ke berapa ya, ini ke penjelasan dari siklus ini gitu ya. Berikutnya jadi penjelasan dari seksi 10 ini sudah ada dalam slide sampai yang tadi, itu bagian dari penjelasan yang oke. Berikutnya slide nomor 16 ternyata langsung slide yang 16 bisa metode berikutnya terus lagi ikut dalam literatur penelitian research and development kita dikenalkan dengan beberapa metode. Apakah ini paling tidak ada dua tipenya, tapi itu sama dengan penelitian sosial pada intinya. Pertama, komputer produk uji artis dan metodenya kita lakukan dengan case study, kemudian konten analisis, evaluation, field observation, dan review. Jadi biasa ya, ini sebenarnya harusnya metode penelitian pada umumnya. Kemudian jika tujuan proyeknya atau risetnya itu adalah berusaha untuk melihat fase dari satu produk atau juga bagaimana kemudian bisa mengembangkannya begitu ya. Itu termasuk dalam tipe yang juga melihat pada konteks produk dan toolsnya. Jadi produk dan tools tapi juga model atau produk yang mau kita bisa ya. Beda dari setiap type tipe riset ini adalah pada project analisisnya atau tujuan projectnya gitu ya. Jika tujuannya adalah kita ingin melihat bagaimana penggunaannya, model use-nya, nah kita bisa menggunakan yang paling sebelah kanan, metode simpelnya kita bisa menggunakan yang case study, Delphi, dan interview dan seterusnya. Validation, validasi model kita ingin tahu valid nggak sih model ini gitu kan. Gitu. Nah, kita menggunakan metode apa? Eksperimental, bisa juga expert review, bisa in-depth interview. Nah, kalau expert review ini bisa gitu. Model kita ini valid tidak gitu. Nah, makanya kita mengundang expert terkait gitu. Atau kemudian kalau jika tujuannya adalah ingin membangun model itu berarti model itu masih belum utuh gitu ya, atau belum apa ya, masih harus didiskusikan lagi lah gitu ya. Maka kita bisa menggunakan case study, bisa Delphi, bisa interview, survei, bahkan think loud methods. Think loud methods itu ada, ini mungkin di daerah kita gunakan dalam sosial gitu ya. Memang dia khusus ada di R&D. Jadi leveling dari atas ke bawah ini ya, semakin model kita sudah jelas, semakin bahkan yang levelnya paling bawah ini. Model use berarti sudah applied, sudah tinggal digunakan aja. Model validation berarti leveling di bawah. Tapi berarti model itu sudah riset, tidak ada kira-kira ancar-ancar modelnya apa, itu masih butuh develop dulu gitu. Nah, kita masuk pada riset yang nomor 3 di bawah ini. Nah, maka untuk mengimplementasikan model riset seperti itu, maka kita bisa menggunakan case study dan seterusnya. Kalau riset kita tujuannya adalah pada tools-nya saja, alat bagaimana melakukan, gitu ya, bukan pada model, pada ukur, pada umumnya, maka kita bisa menggunakan evaluation, bisa expert review. Kalau ada pertanyaan, Bu, apa bedanya model dengan tool development gitu ya? Jadi gini teman-teman, kalau kita membuat model kan biasanya apa ya? Nah, ini makanya agak sulit kita kalau bicara di sosial R&D ini adalah kita jarang menggunakan R&D gitu. Kalau yang teman-teman background pendidikan masih bisa nyambung. Misalnya gini, saya punya riset gitu ya, riset saya adalah
tentang model anti korupsi, ada siswa SMA, saya sudah punya model ini, saya gambar gitu ya, apa saja yang harus jika saya ingin ya sih, karena ini kan masih perspektif kita sebagai peneliti, para ekspor ini belum tahu nih kira-kira model ini masih mau kali. Tapi kalau tools and development ini berarti apa? Yang jadi visi kita, yang menjadi target kita dalam penelitian itu adalah alatnya saja, gitu. Alatnya saja, tidak model secara utuh. Gitu. Kemudian kalau kita hanya menilai fasenya saja, maka kita masuk pada level yang kedua dari atas ini. Kalau yang melihat komparasi desainnya, maka kita masuk level paling atas. Intinya begini teman-teman, bahwa kapan kita menggunakan project analysis ini tergantung kita sebagai peneliti sebenarnya. Kita mau mengambil wilayah yang mana. Kalau ditanya lagi, pokoknya saya ingin lihat bagaimana pelaksanaannya aja. Yang harus dilihat adalah begini. R&D ini beda dengan penelitian sosial itu adalah dia details. Detailsnya dia ini sifatnya operasional. Ini yang kemudian jarang kita sebagai peneliti sosial itu memiliki. Gitu. Kita kadang punya produk, punya model, tapi kadang kita nggak detail. Makanya kenapa kalau di penelitian, kalau di PIMNAS itu ada yang uji produk ya, kita menghasilkan produk tertentu, kita uji lagi gitu ya. Nah itu kan sifat kita banget gitu, kita sekali. Salah satu aspek atau salah satu item tidak visible saja, maka bisa dikatakan produk itu nggak bisa dinilai jelek oleh juri. Gitu. Nah itu seperti itu sebenarnya research development. Gitu ya. Semakin detail kita, semakin jelas, semakin detail, semakin implementasi mungkin kan semakin baik. Nah di tabel ini sebenarnya pilihan ya. Leveling kita sebenarnya kita mau pada level yang mana? Saya mau mengkonstruk lagi dulu gitu. Saya sebenarnya masih harus model development. Saya sudah yakin model ini sudah implemented, tapi perlu di kira-kira visible atau tidak baik itu sudah. Ya. Jadi ini sifatnya adalah pilihan. Dan kebanyakan kita bisa mengambil pada level yang 3 ke bawah itu, model 3 sosial. Tapi kalau udah model yang yang 1, 2, 3 dari atas ke bawah itu, yang komprehensif, phases sama tool itu biasanya rata-rata teman-teman yang mau riset mereka itu riset yang sifatnya memang develop ini ya, dia pengembangan dari produk ini. Tapi produk yang dikasih dari khususnya agak berbeda dengan eksak gitu ya. Jadi yang saya underline dari slide yang ini adalah rata-rata ilmu sosial itu berada pada wilayah model riset. Jadi yang 3 ke bawah itu. Jadi yang model riset. Sedangkan yang produk and tools ini rata-rata teman-teman eksakta. Karena memang mereka rata-rata orientasi pada produk dan juga rata-rata orientasinya adalah pada tools. Soalnya kita mau model validation kebanyakan. Kemudian model use. Jadi sana kira-kira. Oke, next slide. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung itu aja. Bisa langsung dipotong. Slide berikutnya. Nah, saya tahu metode kita atau positioning kita nanti adanya di mana gitu ya. Maka bisa seperti ini sebenarnya buat contohan ya. Bahwa kalau di pendidikan itu kita bisa kenal ada model work and dia 6 orang semua ini ya. Jadi kan carry ID kan ini semua sebenarnya model yang paling kalau orang Indonesia. Setiap orang ini memang punya ini menawarkan prosedur penelitian. Kalau di kita biasanya kita begini, Hansen gitu ya. Kemudian Bob dan Taylor, kayak gitu di prosedur di dunia pendidikan. Coba next slide. Saya contohkan saja saya contohkan sosial. Saya contohkan di slide gitu ya. Prosedur penelitiannya seperti apa? Ini saya contohkan. Kita bandingkan sama yang biasa LG pakai itu adalah model Mars Haberman gitu ya, reduksi datanya Mars Haberman. Jadi ini juga bisa masuk ke slide berikutnya Mbak Karisimu ya. Lain ini saya coba bisa pindah slide. Ya pindah slide. Oke. Di 2 ini sama juga dengan tapi kita lebih banyak membahas modelnya. Jadi tidak lagi bicara latar belakang sosialnya atau ketertarikan kita sebagai peneliti dan lain-lain. Di latar belakang kita justru banyak membahas si modelnya saja, gitu ya. Termasuk rumusan masalahnya juga nanti dikaitkan dengan slide ini ya. Rumusan masalah itu dikaitkan dengan kita ini mau mengambil wilayah yang mana, deskriptif
kah, evaluatif kah, atau yang itu. Otomatis tujuannya menyesuaikan dengan rumusan masalah. Manfaatnya juga begitu, menyesuaikan dengan tujuan. Slide setelah ini, Mbak. Nah, kemudian di bab 2 itu landasan teori dan kerangka penelitian. Ya, landasan teori saya akan ambil ini. Di latar belakang kita akan lebih banyak membahas si model itu, si kasusnya itu, atau si apa, atau solusinya itu, karena itu yang mau kita uji. Di rumusan masalah nanti kita kaitkan apakah kita ini penelitiannya mau risetnya itu deskriptif, evaluatif, atau eksperimen. Itu yang harus kita tegaskan di rumusan masalah. Dan tujuan penelitian juga begitu, menyesuaikan dengan rumusan, menyesuaikan dengan tujuan. Kemudian di landasan teori, sama sistematika kita juga, yang biasa kita lakukan dengan penelitian sosial umumnya, deskripsi teori, tapi yang lebih banyak. Gitu ya. Kita banyak bicara dengan deskripsi teori. Deskripsi teori tidak lagi sifatnya teoritik banget, gitu, tapi hanya konsep-konsep yang berkaitan dengan model atau produk yang mau kita uji. Gitu. Dan cara pikir otomatis juga sama ya. Ini kita bisa mengadopsi model-model yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Misalkan modelnya apa, Carey tadi, gitu ya, modelnya Cam atau model Dick and Carey yang tadi sebelumnya saya sudah tampilkan sedikit. Model atau prosedur penelitian itu menjadi kerangka berpikir yang mau kita gunakan. Misalkan Anda ingin menggunakan prosedur penelitiannya Dick and Carey yang seperti ditayangkan gitu ya, di slide 18 tadi. Kita bisa menggunakan kerangka itu saja sebagai kerangka berpikir kita. Gitu. Dan ini juga sebenarnya jadi tips buat teman-teman ya. Atau ketika kita mau proposal langkah pikir itu sesuaikan saja. Jangan bikin kerangka penelitian sendiri. Gitu. Sesuaikan saja dengan itu. Gitu. Dengan nanti ditambah, disesuaikan lagi dengan konteks penelitian kita. Gitu. Jadi nggak usah bikin baru. Gitu. Karena penelitiannya adalah prosedur penelitian itu sebenarnya adalah kerangka berpikir kita. Tahapan kita dalam penelitian itu, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya itu model tadi itu. Next slide, di prosedur penelitiannya, di slide penelitian, tapi prosedur penelitian. Yang intinya prosedur penelitian itu adalah bicara langkah-langkah. Ya. Dan slide berikutnya, prosedur penelitian ini bicara langkah-langkah. Nah, langkah-langkah penelitian itu, ini ada apa? Ada sama hampir mirip sebenarnya dengan langkah-langkah atau prosedur penelitian sosial kita. Ada populasinya, ada teknik pengumpulan datanya, instrumennya apa, analisis datanya seperti apa, perencanaan desainnya, dan validasi desain. Gitu ya. Jadi kalau di prosedur penelitian R&D ini kita ada 2 tahap. Ada metode penelitian tahap 1, ada metode penelitian tahap 2. Kenapa bertahap? Karena sesuai dengan prosedur tadi itu ya, atau metode di awal tadi. Kita harus punya deskriptif dulu, baru kita kemudian evaluatif. Itu baru kita eksperimen. Makanya kebanyakan metode atau prosedur penelitian R&D itu mesti dilakukan dalam 2 tahap. Kalau tidak, kalau dalam tahap penelitian pertama kita menggunakan tahap pertama, pasti nanti akan ada tahap keduanya dalam penelitian R&D berikutnya. Karena pada intinya ada R&D itu ya karena dia menguji, gitu ya. Biasanya pengujian itu tidak dilakukan sekali jalan, tapi beberapa kali. Gitu. Jadi kenapa kemudian prosedurnya juga mesti dibuat dalam bentuk tahapan-tahapan. Next slide. Nah, di bab berikutnya, ini kadang di bab 3 ini sangat berbeda dengan kita, gitu. Memang penggunaannya. Di bab 4, itu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, isinya bab 4 sudah bicara hasilnya, gitu ya. Kalau di sini saya sebutkan, desain produk awalnya seperti apa. Dibuat biasanya dalam bentuk gambar. Kita visualisasi dalam bentuk gambar. Yang kedua adalah hasil pengujian pertamanya seperti apa. Kita jelaskan, kita narasikan. Kemudian hasil revisinya apa? Setelah kita melakukan pengujian, revisinya di mana? Aspek apa saja yang kita revisi? Gitu. Biasanya juga diikuti dengan gambar. Visualisasi akan sangat banyak dibuat dalam riset R&D. Gitu ya. Yang keempat, hasil pengujian tahap keduanya apa? Karena kita melakukan pengujian lagi. Gitu ya. Revisi produknya apa? Terus pada pengujian tahap ketiga, nah ini tentatif sifatnya bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya, gitu ya, tergantung kebutuhan. Intinya adalah kita ingin menarasikan, kita paparkan
beberapa uji yang kita lakukan dalam beberapa tahap itu harus kita narasikan di bab ini. Yang berikutnya penyempurnaan produk dan pembahasannya. Jadi memang penelitian R&D ini kita di RSIS saya pikir sangat jarang melakukan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang backgroundnya pendidikan, administrasi pendidikan mungkin nanti akan sering menggunakan ini. Nah pada tahap bab terakhir, bab kesimpulan itu kita simpulkan kira-kira apa temuan akhirnya, produk akhirnya itu akhirnya bagaimana, gitu ya? Atau sebutannya pembahasan produk yang final itu seperti apa? Nah, itu ada di bab kesimpulan. Dan saran penggunaan, saran penggunaan sifatnya sudah operasional banget gitu ya. Sama juga kalau kita punya instruksi produk kayak gitu ya. Kalau kita punya punya produk tertentu, kita katakan produk elektronik gitu ya, ada manualnya. Nah, saran penggunaan lebih mirip seperti manual itu, gitu ya. Dan otomatis tetap harus dilampirkan dengan daftar pusaka, lampiran instrumen apa saja tadi saya sampaikan. Jika interview maka lampiran daftar interview itu seperti bagaimana, kalau interview expert juga bagaimana, apa saja yang ditanyakan, hasilnya apa, gitu. Lampiran data dan yang paling penting juga adalah lampiran produk yang dihasilkan. Nah itu. Jadi bahkan biasanya R&D itu diikuti dengan produk buku penjelasan atau yang disebut sebagai manual itu. Jadi penjelasan detailnya dari penggunaan itu seperti apa. Nah, kalau di teman-teman pendidikan rata-rata banyak model-model model-model pengajaran yang mereka R&D-kan gitu. Karena masih butuh penyesuaian, penyempurnaan dan seterusnya gitu ya. Jadi memang dengan kata lain para pengguna R&D ini adalah mereka yang memang ingin melakukan riset khusus terhadap suatu produk tertentu, terhadap suatu model temuan tertentu. Yang itu sifatnya memang adalah teknis operasional. Gitu. Jadi kalau memang kita tidak membahas ke arah teknis operasional gitu ya, maka memang R&D ini mungkin bukan pilihan gitu. Tapi kalau kita ingin mendalami produk itu, memang ingin mengimplementasikan suatu produk atau model tertentu, maka R&D ini adalah metode yang sangat recommended. Gitu ya. Nah, jadi ke situ. Mungkin itu dari saya pikir sudah sesuai dengan arahan TOR yang sempat saya terima. Saya pikir ini materi sudah ke arah sana. Ya. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.